Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis dalam Keluaran 20 ayat 4. Demikian bunyinya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, patung pertama kali disebutkan dalam Keluaran 20 ayat 4. Tepatnya saat Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ini adalah perintah dalam bentuk larangan yang menjadi hukum bagi bangsa Israel. Dalam perintah ini terkandung sebuah kebenaran yang Tuhan inginkan agar dilakukan oleh orang-orang Israel. Yang pertama, Tuhan ingin agar bangsa Israel mengenal Dia tanpa sarana atau wujud patung seperti yang terdapat pada Tuhan bangsa-bangsa lain. 2. Tuhan tidak ingin diduakan. Artinya Tuhan hanya mau dirinya yang disembah. Ketiga, Tuhan memberitahu bangsa Israel bahwa bangsa-bangsa yang Tuhannya dalam wujud patung itu bukanlah Tuhan yang benar. 4. Patung menyembunyikan kemuliaan Tuhan. Seperti apa yang tertulis dalam Yesaya 42 ayat 8. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada orang lain atau kemasuranku kepada patung. Nah, bangsa-bangsa lain menyembah Allah mereka dalam wujud binatang dan manusia. Anak lembu emas yang ditempa oleh Harun merupakan salah satu wujud Tuhan bangsa Mesir. Keluaran 30 ayat 24. Dewi Artemis merupakan berhala dalam wujud perempuan yang patungnya berdiri di kota Efesus, Kisah 19 ayat 24. Ada banyak ayat lain yang melarang membuat patung seperti Imamat 26 ayat 1, Ulangan 4 ayat 23 dan lain-lain. Ayat-ayat ini sudah menjawab bahwa Tuhan melarang membuat patung dalam bentuk apapun. Saudara-saudari, Alkitab menjelaskan berhala adalah patung yang disembah. Siapapun yang menyembah patung itu adalah penyembah berhala. Namun tidak setiap penyembah berhala adalah penyembah patung. Karena ada jenis berhala yang lain yang dijelaskan dalam Alkitab. Seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 5. Keserakan itu penyembahan berhala. Jadi selain menyembah patung, keserakahan juga masuk dalam kategori penyembahan berhala. Namun ini adalah jenis penyembahan berhala yang lain. Lalu siapa penyembah berhala itu? Penyembah berhala adalah orang yang sujud menyembah di hadapan patung. Setiap suku, bangsa, dan agama yang menganggap Tuhannya dapat diwakili oleh patung itulah para penyembah berhala. Patung tidak selalu menjadi objek penyembahan. Karena Tuhan juga perintahkan untuk membuat patung ular tembaga kepada Musa. Bilangan 21 ayat 9. Patung ular tembaga ini bukan untuk disembah, tetapi sebagai simbol bagi barang siapa yang melihat patung ular itu, maka dia akan sembuh dari gigitan ular. Di zaman ini ada banyak patung yang digunakan sebagai ornamen seni. Ada juga patung yang dibuat untuk mengenang seseorang, seperti patung pahlawan, patung seorang tokoh yang berpengaruh pada zamannya, dan banyak jenis patung yang lain yang fungsinya bukan sebagai objek penyembahan. Sejak dulu patung dibuat sebagai objek penyembahan.
Namun zaman ini patung juga dapat dibuat untuk tujuan lain. Hal ini dapat kita lihat di berbagai tempat seperti di mall, di taman, di pusat kota, tempat bersejarah, bahkan di pekuburan. Patung-patung itu dibuat bukan untuk tujuan objek penyembahan, tapi hanya sebagai karya seni. Saudara-saudari yang terkasih, orang percaya tidak menentang patung untuk tujuan seni, seperti patung di taman, patung di rumah, patung burung Garuda, patung kepahlawanan, dan lain-lain. Orang percaya menerimanya bahkan menikmati karya seni tersebut. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kerohanian, karena itu adalah patung-patung yang dapat dimaklumi oleh orang percaya sebagai suatu karya seni yang tujuannya untuk menghias sebuah tempat. Saudara-saudari, jikalau Tuhan melarang untuk membuat patung yang menyerupai apapun, karena Tuhan berkehendak kepada bangsa Israel dan kepada kita, bahwa hanya kepada Dialah satu-satunya kita menyembah. Dialah satu-satunya Allah yang kita percayai. Amin.